Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Juanda Bogor semester 6 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah pelatihan dan pengembangan SDM dengan dosen pengampu Dr. Ismartaya SPDMM. Di era persaingan yang semakin ketat, keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau modal, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pengembangan SDM menjadi kunci utama dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan inovatif. Pada kesempatan ini, kami kelompok 3 akan membahas bagaimana strategi pengembangan SDM dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing organisasi. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Rahma Aulia Husain dengan NIM C2210471 bersama dengan rekan saya Elma dengan NIM C2210975 dan Arif Lukman Ibrahim dengan NIM C2210031. Teman-teman pasti penasaran apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengembangan SDM. Mari kita bahas definisinya. Sikula 2016 mendefinisikan pengembangan sebagai proses pendidikan jangka panjang yang sistematis dan terorganisir. Ini berarti bahwa pengembangan SDM bukanlah proses yang instan, tetapi memerlukan strategi yang matang dan berkelanjutan. Misalnya, sebuah perusahaan memberikan program pelatihan kepemimpinan selama beberapa tahun untuk mencetak calon manajer yang berkompeten. Selanjutnya, menurut Krismiati 2017, pengembangan SDM bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap anggota, serta mendukung jalur karir dengan fleksibilitas organisasi. Artinya, pengembangan SDM bukan hanya tentang keterampilan teknis, tetapi juga mencakup aspek perilaku dan mental yang mendukung kesuksesan individu serta perusahaan. Seorang karyawan tidak hanya dilatih dalam keterampilan teknis, tetapi juga dalam soft skills seperti komunikasi dan kepemimpinan untuk meningkatkan produktivitasnya di tempat kerja. Selanjutnya, menurut Isniar Budiarti 2018, pengembangan SDM adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan kata lain, pengembangan SDM bukan hanya sekedar memberikan pelatihan teknis, tetapi juga membentuk pola pikir dan moralitas karyawan agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Contohnya, seorang tenaga penjual tidak hanya diberikan pelatihan tentang teknik negosiasi, tetapi juga diajarkan tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Berdasarkan beberapa pendapat tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan SDM adalah proses strategis yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap karyawan guna mencapai tujuan perusahaan. Di era persaingan global ini, perusahaan yang mampu mengembangkan SDM-nya dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar, karena sejatinya aset terbesar dalam sebuah perusahaan bukan hanya produk atau layanan, tetapi juga orang-orang di dalamnya. Selanjutnya itu tujuan pengembangan SDM. Di sini tujuan pengembangan SDM ada 4. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi secara keseluruhan. Dan mengembangkan karir karyawan dan memberikan kesempatan untuk berkembang. Dan yang keempat, yang terakhir, meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan mengurangi turnover. Selanjutnya adalah tip-trik pengembangan SDM atau disebutnya langkah-langkah pengembangan SDM. Di sini ada 5 langkah-langkah pengembangan SDM. Yang pertama, analisis kebutuhan pelatihan. Yang kedua, menetapkan tujuan pengembangan. Dan ketiga, perancangan program pengembangan. Keempat, pelaksanaan program pengembangan. Dan yang kelima yang terakhir adalah evaluasi dan pengukuran hasil.
Studi kasus pengembangan sumber daya manusia. Latar belakangnya yaitu pada Sanggar Kegiatan Belajar SKB Kota Malang menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan para pamong dan stafnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan yang variatif dan juga terstruktur, sehingga program pendidikan luar sekolah yang dijalankan kurang efektif, kreatif, dan inovatif. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan para pamong dan staf SKB Kota Malang. Yang kedua, meningkatkan efektivitas program pendidikan luar sekolah yang dijalankan oleh SKB. Dan yang terakhir, memunculkan pamong dan staf yang memiliki motivasi untuk berprestasi. Selanjutnya, strategi yang digunakan yaitu yang pertama, pengembangan SDM, di mana meningkatkan jumlah dan kualitas program pelatihan untuk para pamong dan staf. Yang kedua, variasi metode pelatihan, yaitu mengimplementasikan metode pelatihan yang lebih beragam seperti studi kasus, role playing, dan lain-lain. Dan yang terakhir, evaluasi, yaitu melakukan evaluasi program pelatihan secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dan hasilnya yaitu meningkatkan kualitas pamong dan staf. Program pelatihan yang terstruktur dan variatif membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan para pamong dan staf, lalu meningkatkan kreativitas dan inovasi program, di mana program pendidikan luar sekolah yang dijalankan menjadi lebih kreatif dan inovatif karena para pamong dan staf memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik. Dan yang ketiga, motivasi untuk berprestasi, yaitu program pelatihan membantu memotivasi para pamong dan staf untuk meningkatkan kinerja dan mencapai prestasi yang lebih baik. Setelah membahas seluruh materi mengenai pengembangan SDM, berikut adalah daftar pustaka yang menjadi referensi. Dari materi tersebut dapat disimpulkan jika sumber daya manusia bukan hanya aset, tetapi juga jiwa dari sebuah perusahaan. Ketika individu berkembang, organisasi pun tumbuh. Demikian presentasi mengenai pengembangan sumber daya manusia. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Mari bersama-sama membangun SDM yang unggul demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih banyak.